Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Wa fi surah An-Nisa qala Allah ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidayni ihsana. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan kepada kita sehingga pada hari ini kita masih berkumpul dalam rangka menuntut ilmu yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa kepada sahabat-sahabatnya, karib kerabatnya, dan kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Adik-adik, di sini insyaallah Ustaz akan membawakan tema kaifa yabirul muslim ala walidai. Bagaimana tata cara seorang muslim berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Sebelum memulai pada tema ini, Ustaz ingin bertanya, apakah adik-adik semuanya cinta kepada kedua orang tua? Sekali lagi, ditanya lagi, apakah adik-adik cinta dan sayang kepada kedua orang tuanya? Semuanya pasti sayang kepada kedua orang tua, terkecuali anak-anak yang durhaka. Allah Subhanahu wa taala telah membarengkan antara perintah menyembah kepadanya dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Sebagaimana tadi di dalam pembukaan ayat wa'budullah. Yang pertama tadi apa? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Tuhanmu telah menetapkan agar kalian tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, dan kepada kedua orang tua kalian harus berbuat ihsan. Di dalam surah An-Nisa, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa bil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua kalian harus berbuat baik. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggabungkan atau mengkorinkan antara berbuat baik kepada orang tua dan perintah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini katanya wa hadza dalilun ala ahammiyati birril walidain wa ihsani ilaihima. Ini merupakan dalil tentang pentingnya berbuat baik kepada kedua orang tua dan dan ihsan kepada keduanya. Terus bagaimana cara berbuat baik kepada kedua orang tua? Kalau udah mencangkut berbuat baik kepada orang tua, yang menjadi khitab gak cuma anak-anak semuanya. Kita yang udah dewasa, udah punya anak dan sebagainya, tapi masih mempunyai orang tua, itu semuanya termasuk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala agar berbuat baik kepada keduanya. Pertanyaan tadi, bagaimana cara berbuat baik kepada kedua orang tua? Kalau pertanyaannya udah bagaimana, kaifa
itu jawabannya ada bermacam-macam untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Pertama katanya, wa birrul walidaini yakunu bi ta'atihima. Adik-adik dengerin. Berbuat baik kepada kedua orang tua bisa dengan mentaati keduanya. Masih taat kepada kedua orang tua? Nah, misalkan orang tua membangunkan kita untuk sholat subuh. Misalkan panggilnya dek, bangun. Bangun. Ayo sholat subuh berjamaah. Sholat subuh ke masjid dengan bapak, misalkan. Nah, ada taat kepada orang tuanya, dia pun bangun dan pergi ke masjid. Itu merupakan taat kepada kedua orang tua. Banyak tentang taat kepada orang tua itu. Banyak. Disuruh apapun untuk berbuat kebaikan tidak menolak. Dia taat kepada kedua orang tuanya. Wa ihtiramihima, memuliakan keduanya. Tahu memuliakan? Memuliakan kedua orang tuanya, menghormati. Wa tauqirihima, menghormati keduanya. Memuliakan, menghormati keduanya. Jangan sampai melunjak kepada orang tua. Tahu melunjak? Orang tua dianggapnya misalkan sebagai teman biasa, atau bahkan suka memanggil kepada orang tua dengan panggilan yang tidak sopan. Banyak. Di dalam agama Islam ini lengkap. Bahkan pelajaran berbuat baik kepada orang tua itu selalu diulang-ulang. Di waktu MTS, aliyah, bahkan mungkin di kuliah, selalu ada tentang berbuat baik kepada orang tua. Agar kenapa? Agar kita tidak termasuk orang yang durhaka kepada orang tua. Karena durhaka kepada orang tua itu termasuk dosa besar, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala terkecuali orang tua kita memaafkan kepada kita. Wa du'a'u lahuma, kita pun dan termasuk berbuat baik kepada kedua orang tua adalah mendoakan keduanya. Sering berdoa kepada orang tua? Sering mendoakan orang tua? Siapa yang hafal doanya? Ayo. Nih, siapa? Ayo, coba sini dapat hadiah Ustaz. Doa kepada kedua orang tua. Apa doanya? Coba bareng-bareng semuanya. Rabbil firli Alhamdulillah. Berarti semuanya termasuk anak-anak yang soleh, karena selalu mendoakan kedua orang tua. Ulangi tadi. 1, 2, 3. Rabbighfirli wa liwalidayya, ya Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, warhamhuma, dan berilah kasih sayang kepada keduanya sebagaimana mereka keduanya telah memberikan kasih sayang ketika aku masih kecil. Ini kalau nggak diberikan kasih sayang sama orang tua gak bakalan besar seperti ini. Tahu? Ada anak-anak yang dibuang sama anaknya, itu berarti orang tuanya tidak mempunyai kasih sayang. Nah, itu adalah termasuk berbuat baik kepada orang tua, yaitu dengan mendoakan keduanya. Wa khafdi sauti indahuma. Nah, katanya termasuk bagian dari berbuat baik kepada kedua orang tua, mengecilkan suara ketika di sisi mereka. Jangan berisik. Misalkan dipanggil siapa? Panca. Sama orang tua, mamanya, biasa mama kayak gitu. Ada yang suka cerewet mamanya? Ada, hampir semuanya itu cerewet.
Kalau Mama Mahbub gini, Mahbub. Nah, ketika kita menjawab, jangan lebih keras dari suara Ma. Jawablah, iya Ma, ya Mama, misalkan. Ada apa Mama? Beli sabun. Langsung kita membeli sabun atas perintah Ma tersebut. Itu harus kita lakukan. Jangan sampai kita pun memanggil kepada orang tua dengan panggilan yang sangat keras. Terus wal basyasah fi wujuhima. Basyasah apa basyasah? Apa basyasah? Tabassum. Yani ketika di depan orang tua kita pun harus selalu ceria wajahnya. Jangan kepada orang lain kita selalu memberikan senyuman, selalu selalu ceria dan sebagainya, tetapi di depan orang tua wajahnya masam dulu. Kenapa? Gak dibelikan sepeda. Ada yang suka minta sepeda sama orang tua? Gak ada ya? Nah, kita di depan orang tua itu harus basyasyah, yaitu ceria, selalu senyum kepada keduanya. Wa khafdil janah lahuma. Wa khafdil janah, tahu janah? Janah itu bahasa Arab kalau diterjemahkan oleh kita ini sayap. Tahu gak anak burung? Misalkan burung merpati. Tahu? Yang masih kecil itu. Nah, anak burung di depan ibunya itu selalu gini gak? Selalu khafdil janah, yaitu merendahkan sayapnya. Itu saking hormatnya dia kepada kedua orang tua. Harus seperti itu kita. Jangan kedua orang tua gini gitu. Bosan. Ada yang kayak gini. Ujah misalnya. Mama. Nah, orang Sunda kan ya. Nggak boleh. Ujah ya mah gitu. Sini Ujah misalkan. Ujah pun ke sana. Itu adalah khafdil janah. Wa tarki ta'affuf. Banyak sebenarnya berbuat baik itu, enggak tahu ini enggak tahu waktunya keburu atau enggak. Meninggalkan menggerutu kepada kedua orang tuanya. Biasanya kalau orang tua mempunyai banyak anak, ada 5 atau 3-nya, ada 1 biasanya sama orang tua yang suka disuruh-suruh, suruh ini, suruh itu, suruh ini, suruh itu. Nah, orang yang suka disuruh sama orang tua jangan sampai menggerutu. Segala aku katanya. Enggak dia misalkan. Itu harus kita tinggalkan. Kemudian kita singkat. Terus bagian daripada adab kepada orang tua, adab alla tusafira illa biizniha. Jangan bepergian terkecuali dengan izin orang tua, terutama yang perempuan. Yang perempuan gak boleh pergi dari rumah terkecuali dengan izin kepada orang tua, apalagi yang masih gadis misalkan mau kemana, mau jalan-jalan ke sana. Orang tua pasti khawatir kepada anak-anak kita. Harus minta izin dulu. Kalau diizinkan, pergi. Kalau enggak, jangan. Kemudian, wa alla tajlisa fi makanin a'la minhuma. Jangan duduk di tempat yang lebih tinggi daripada duduknya orang tua. Orang tua duduk di mana? Di lantai. Kita duduk di kursi. Itu tidak sopan. Banyak yang kayak gitu. Bahkan ustadznya bukan kepada orang tua saja, di depan ustadz pun sama. Ustadznya lagi ngajar, anak muridnya duduk di atas kursi. Masya Allah. Kalau mau Ustadz Mahmud digimanain? Wah, enggak boleh. Harus tetap duduk di bawah duduknya orang tua kita. Bahkan di sini wa alla tamudda yadaka ila ta'ami qabla hima.
Ya, qablahuma. Jangan memakan makanan atau mengambil makanan sebelum orang tua kita makan. Tapi ini mungkin biasa. Kita lapar langsung makan, tuh enggak? Apalagi yang mudah makan, mudah lapar kayak sama udah makan aja. Makan. Iya, padahal di sini nggak boleh katanya. Kemudian, wa minal birri an tas'a fi taqlilil khilafil waqi bainahuma. Ini bagi yang udah besar nih, bapak-bapak yang udah dewasa. Seperti semuanya kita, guru-guru. Katanya kita pun harus bersungguh-sungguh melakukan taqlilil khilaf, memperkecil masalah kedua orang tua. Orang tua tahu orang tua kita, mama kita dan bapak kita, itu biasanya sering terjadi khilaf bainahuma, terjadi cekcok antara keduanya. Itu kalau bisa, katanya di sini dengan cara apa? Binashi wa tadhkiri qadral istita'ah. Kita harus memberikan nasihat kepada orang tua kalau terjadi khilaf bainahuma, memberikan nasihat dan tadhkir qadral istita'ah, yaitu semampunya. Kalau orang tua kita misalkan berantem dengan emaknya, itu jangan ayo mah lawan mah, bapaknya mah lawan. Sepanca dengan Panji, saya dukung mama, kata si Sepanca, saya dukung bapak. Oh, terjadi perang antara kedua orang tua kita. Itu gak boleh seperti itu. Harus memperkecil memperkecil terjadinya masalah kedua orang tua kita. Udah lama, anak-anak udah pada besar, ngapain lagi sih harus berantem sama bapak? Udah, kalau yang satu ngoceh, yang satunya juga ngoceh, api dengan api akan tambah besar. Coba kalau yang satu jadi api, satu jadi air, apinya akan padam. Nanti yang udah menikah pasti tahu, ya betul gak? Yang punya anak, yang belum punya anak mesti tahu kalau udah nikah pasti ada aja cekcoknya, ya kan? Nah, bagi anak yang mempunyai kemampuan untuk memberikan nasihat kepada orang tuanya agar tidak terjadi masalah yang makin besar, nasihatilah kedua orang tuanya. Tapi kalau tidak bisa, udah diam. Jangan sampai salah ngomong. Salah ngomong apa? Bukannya memperbaik hubungan orang tua, tapi malah makin memperbesar masalahnya. Itu adalah bagian dari berbuat baik kepada keduanya. Terus di sini dikatakan wa mahma kana aslubu walidaika ma'aka fakun mutakhalliqan bima sabaqa minal adab. Gimana pun uslub, tata cara memperlakukannya orang tuamu kepada dirimu, kamu tetap harus beradab kepada kedua orang tuamu. Kan orang tua kalau udah makin besar suka marah-marah, betul gak? Udah besar, udah tua, sebab juga masih sering dimarahin sama orang tua, tapi tetap harus diam. Harus mempunyai adab kepada keduanya. Terus mujadiban likulli ma yughdibuhu aw yuhzinuhu. Kita pun harus menjauhi yang membuat orang tua kita marah, atau menjauhi agar orang tua kita tidak bersedih dengan perbuatan kita. Selagi apa katanya? Malam yatarattab ala dzalika itsmun aw ma'siyatun lillah. Selagi orang tua kita misalkan tidak menyuruh kepada kita dengan suruhan agar berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Udah, diam dulu sebentar ya, sebentar lagi selesai. Karena tidak ada ketaatan kepada makhluk li maksiatil khaliq. La ta'ata li makhluqin li maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk, siapapun yang memerintah kepada
perbuatan maksiat atau dosa, jangan taati. La ta'ata li makhluq li ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang saya sampaikan tentang berbuat baik kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Yaitu taat, ihtiram, tauqir, terus wa du'a lahuma. Banyak kita harus hafal sebenarnya tentang berbuat baik kepada orang tua. Suatu saat kalau kita mau mangap misalkan, marahin orang tua, kita tahu bahwasanya itu adalah berbuat perbuatan dosa. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.